Jumpa lagi dalam dialog khusus bersama saya Faria Mei. Ya, bicara soal bisnis perhotelan, Surabaya saat ini menjadi indikator berkembangnya bisnis perhotelan saat ini. Hal ini terlihat dengan semakin menjamurnya hotel-hotel berbintang yang ada di Surabaya, terutama hotel-hotel budget dan juga hotel-hotel berbintang 3+. Dan saat ini saya sudah bersama dengan General Manager Hotel Ayola Lalisa Surabaya, ada Bapak Erwin Rakosta yang saat ini sedang bersama dengan saya. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang prospek dan juga strategi Hotel Ayola Lalisa Surabaya dalam menghadapi persaingan pasar. Baik, apa kabar nih Pak Erwin? Baik sekali, baik sekali. Thank you ya. Nah, ngomong-ngomong soal semakin menjamurnya hotel-hotel berbintang, terutama bintang 3+ di Surabaya saat ini ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi Pak Erwin? Apakah Surabaya memang cukup punya potensi ya untuk pertumbuhan bisnis perhotelan saat ini? Oke, wow, good questions nih ya. Memang kalau kita lihat Surabaya ini salah satu dari second ibu kota yang terbesar di Indonesia khususnya ya. Yang mana dari sisi karena ibu kotanya sekian padatnya dengan tingkat perekonomian yang tinggi, ini sangat membuka sekali chance ataupun peluang bagi para investor, apalagi kami dalam hal ini industri penopang untuk tingkat industri ini, bagi industri perhotelan. Ini sangat banget berpengaruh gitu ya, karena Surabaya karena itu akan terlihat sekali dengan tingkat perekonomiannya yang semakin tinggi. Seperti saya sampaikan, kalau lihat hotel udah banyak sekali lampu-lampu menyala, nah itu sudah menandakan tingkat hunian yang tinggi, tingkat perekonomian pun yang jadi tinggi gitu. Sehingga ini kelas segmentasi bintang 3+ ini ya menengah ke atas ini yang memang sedikit di grab atau baru ini pasarnya semakin tinggi nih, minatnya di lingkungan masyarakat saat ini. Kelihatan sekali, khususnya Surabaya. Kalau disampaikan apakah potensi Surabaya sangat potensi gitu ya, dimana pemerintah pun mempersiapkan diri, ikut merapikan kota sedemikian rupa sehingga wisatawan maupun domestik maupun internasional akan datang ke hotel, apalagi khususnya untuk kota Surabaya, itu akan sangat sekali diminati seperti itu. Begitu Mbak Fir. Untuk Hotel Ayola Lalisa sendiri termasuk bintang berapa ya Pak Erwin? Hotel Ayola Lalisa ini salah satu hotel yang kita manage dari Top Hotels and Resort ya. Namanya Ayola. Ini memang hotel yang mengakomodir untuk kelas bintang 3+ nih. Ya. Dengan pangsa pasar yang kita grab adalah pangsa pasar yang sifatnya ke menengah, itu dari bawah menengah, ini yang kita ambil karena ini yang memang sering banget kalau kita lihat. Kalau menengah ke atas ini ada level sendiri, tapi kalau ini kita ambil menengah 3+ khususnya adalah kelas menengah. Nah, itu yang kita ambil kelas bintang 3+ dia. Bintang 3+, betul. Ini kalau saya lihat nama Ayola sendiri cukup unik ya. Sebenarnya apa sih maknanya? Oke, thank you ya. Ayola, kalau Ayola itu salah satu saya bilang tadi adalah ini brand merek dari Top Hotels ya. Ini kalau dari artinya ada sendiri hanya sebuah merek, tapi pengucapannya itu yang seorang pelafasannya jadi mudah
Ingat, ayolah, seolah ini kayak mengajak, ayolah kita stay di hotel nih, ayolah gitu. Itu yang juga bukan hanya untuk lokal, internasional pun lebih mudah untuk pelafasannya ayolah dibanding mungkin ada beberapa jenis merek atau merek lain yang lain lah ya, gitu. Jadi nama ayolah tuh lebih enak pengucapannya, meskipun itu membawa dari bintang 3 tadi sudah saya sampaikan. Padahal saya sebelumnya berpersepsi kayaknya Gaga Bagosbe gitu ya. Ada Ayola Lalisa. Ayolah Lalisa. Nah, itu dia. Lalisa itu tambahan. Jadi karena tadi seperti saya bilang kita adalah salah satu operator manajemen hotel dari Top Hotels and Resort yang Ayola itu adalah satu brand kita. Lalisa ini adalah owning company, nama cantik lah yang kita sisipkan di nama brand kita untuk jadi satu kenamaan yang kompleks lah. Ayola Lalisa. Gitu. Konsep apa yang diusung oleh Ayola Lalisa? Kalau konsep yang diusung, kalau dirimu sampai masuk ke hotel kita, ini dengan ceiling yang tinggi, kemudian furniture yang ada, ini faktor etnik yang kita ambil dengan mengangkat budaya dari Jawa ya, Jawa. Boleh dibilang nih, kalau dibilang ini salah satu hotel yang mengangkat heritage-nya untuk benar-benar tingkat keunikan dari furniture yang ada, tata letaknya, kemudian juga keramah tamahan yang kita creating itu seperti itu. Jadi begitu ya. Iya. Jadi ada unsur-unsur etnisnya, kemudian juga keramahan, pelayanan, warm, suasana. Iya, betul sekali, betul sekali. Oke. Kenapa kok pilih budaya Jawa? Kenapa pilih budaya Jawa? Karena brand kita ini adalah brand lokal sebenarnya ya. Kalau Ayola ini adalah Top Hotels ini adalah brand lokal yang mana brand lokal ini bisa kita angkat dunia gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi adalah kita salah satu manajemen hotel yang memang asli dari pribumi asli nih. Jadi Dari Indonesia. Jadi hasil dari anak-anak bangsa Indonesia nih yang bisa berkarya untuk bisa tunjukin bahwa kita bisa punya loh sebuah suatu manajemen hotel yang bisa kita banggakan gitu. Khususnya Top Hotel tadi seperti sampaikan, kita punya sampai di Malaysia, sampai di Myanmar, gitu. Dengan melakukan ada dari pemerintah dalam MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, kita punya satu dari GM yang kita pekerjakan di Malaysia itu adalah ekspatriat, itu Indonesia. Mereka kerja di sana, di Indonesia. Jadi pesannya adalah Indonesia pun kaya akan sumber daya manusia yang berpotensi. Sehingga kebudayaan Timur, kebudayaan Jawa yang kita ambil ini adalah memang kebudayaan yang dari kita. Aslinya dari Indonesia. Itu yang patut kita kembangkan di Indonesia ini. Khususnya di Hotel Ayola Lalisa ini yang seperti sampaikan, kita angkat budaya seperti itu. Begitu. Yang di Malaysia dan juga Myanmar juga sama ya, konsepnya juga mengusung budaya Jawa juga ke sana ya. Nah, kalau yang di Malaysia kita kan ada brand lain. Nah, ada brand lain ya. Ada brand lain yang seperti tadi saya bilang kita ada 3 brand, ada O2, ada Ayola, ada Renotel, ada yang managed by Top Hotels gitu. Nah, di sana kita pakai managed by Top Hotels. Ya, tentunya menyusung juga untuk budaya yang ada di Malaysia khususnya. Menyesuaikan. Fleksibel. Sip. Nah, kembali lagi ke Ayola Lalisa ya. Untuk target pasarnya sendiri lebih fokus kemana sih? Mungkin ke bisnismen atau keluarga atau bagaimana? Oke, thank you ya. Kalau segmentasi, kalau kita bicara segmentasi, kita lihat dari tingkat keinginan dari masyarakat ya, khususnya di Surabaya ini dengan disupport oleh pemerintah yang memberikan kemudahan atau kemudahan dari segi pariwisata maupun dari prasarana jalan maupun prasarana yang ada di public area. Ini membuka sekali untuk potensinya adalah sebagai dari bisnis traveler yang kita ambil, gitu ya. Karena
pebisnis-pebisnis karena melihat dari tingkat perekonomian yang tinggi, itu akan berpengaruh dengan semakin sering dia traveler. Sehingga itu merupakan satu momentum atau satu kesempatan peluang si para para pemilik hotel untuk bisa melakukan seperti itu. Ditambah lagi Surabaya khususnya sudah merapikan nih beberapa tempat-tempat wisata baru yang sangat menarik gitu ya, sehingga ini menjual keinginan baik wisatawan domestik maupun wisatawan internasional mancanegara. Ini sangat berpengaruh deh. Jadi dua segmentasi itu yang kita lakukan. Jadi lebih luas ya pasarnya ya. Baik, tahan sebentar, kita akan break dulu. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.